Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli Author. Chapter 16. Undangan ke rumah. 6 bulan sudah berlalu sejak Safira benar-benar bebas. Bebas dari teriakan yang menggema di dinding rumah, dari tangis yang disembunyikan di balik suara keran kamar mandi, dari jerat pernikahan yang selama bertahun-tahun merenggut napasnya. Kehidupan barunya sederhana, namun penuh warna yang lama hilang. Bangun pagi, berangkat kerja, makan siang bersama rekan kantor, pulang ke kos sambil ditemani buku atau alunan musik lembut. Tak ada lagi suara bentakan. Tak ada lagi air mata. Namun di sudut hatinya tetap ada satu ruang kosong yang tak pernah terisi. Ruang itu bernama Arjuna, putranya. Setiap malam sebelum tidur, Safira membuka dompet kecilnya. Foto Arjuna terselip rapi di balik kartu identitas. Jarinya menyentuh wajah kecil itu pelan. "Nak, ibu rindu kamu." Untuk mengusir sepi, ia mulai membuka aplikasi FaceLove, platform yang sedang ramai, tempat orang mencurahkan isi hati, berbagi kutipan, dan membentuk komunitas curhat tanpa wajah. Awalnya Safira hanya pembaca setia. Ia menelusuri cerita patah hati, kesepian, dan perjuangan memulai hidup baru. Hingga suatu malam hujan deras mengguyur kota kecil tempat ia bekerja, sebuah pesan pribadi masuk. "Hai, namaku Rangga. Maaf jika mengganggu. Tapi entah kenapa, wajahmu seperti pernah kutemui dalam mimpi." Safira menatap layar lama. Nama Rangga terasa familiar, tapi ia tak ingat dari mana. Dengan jari sedikit gemetar, ia membalas. "Mungkin kamu salah orang. Tapi, salam kenal." Balasan datang cepat. "Kalau begitu, perkenalan ini belum terlambat, bukan?" Obrolan mereka mengalir pelan, tapi nyaman. Rangga tahu kapan membuatnya tertawa, kapan mendengarkannya secara diam-diam, kapan melempar kalimat yang terasa seperti obat bagi luka yang belum sembuh. "Apa kamu percaya pertemuan bisa ditulis sebelum kita lahir?" tanya Rangga suatu malam. "Mungkin," balas Safira. "Tapi aku lebih percaya luka-luka yang sama akan mempertemukan kita dengan orang yang mengerti arti sembuh." Malam itu Safira bermimpi. Seorang pria berdiri di ladang ilalang yang bergoyang ditiup angin malam. Ia membelakangi Safira, mengenakan kemeja putih. Rambutnya terurai pelan. Saat pria itu menoleh, wajahnya kabur, hanya mata hitam legam tanpa bola mata yang terlihat jelas. Lalu terdengar suara berat, bergetar. "Namaku bukan Rangga." Safira tersentak bangun, keringat dingin membasahi leher. Ponsel di samping bantal bergetar. Pesan dari Rangga. "Safira, kamu sudah ingat siapa aku?" Sejak malam itu, percakapan mereka semakin dalam, semakin intim secara emosional. Rangga seperti tahu segala celah di hati Safira. Suatu malam ia menulis, "Kamu harus kuat, Safira. Tapi orang kuat pun berhak dipeluk oleh takdir yang lembut." Kata-kata itu terasa seperti pelukan dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, Rangga bertanya, "Kalau aku datang ke kotamu, bolehkah aku bertemu?" Safira terdiam lama. Jantungnya berdegup tak beraturan. Akhirnya ia mengetik, "Boleh. Tapi aku belum siap kalau kamu tahu tempat kosku sekarang. Ini alamat rumah orang tuaku di desa. Kalau kamu serius, datanglah ke sana. Aku akan menyusul akhir pekan." Ia mengirim alamat rumah lama di ujung desa, tempat yang sudah bertahun-tahun tak ia singgahi. Rangga membalas singkat, "Terima kasih. Aku akan ke sana Jumat malam." Jumat malam tiba. Angin di desa bertiup lebih dingin.
Pohon bambu di belakang rumah orang tua Safira berdesir seperti berbisik. Pak Darsan sedang memperbaiki kursi rotan di teras. Ibunya menyapu halaman. Tiba-tiba suara motor tua mendekat. Lampu depan redup menerangi seorang pria berjaket hitam dan helm full face. Ia berhenti di depan gerbang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Darsan, sedikit waspada. Pria itu melepas helm perlahan. Wajahnya tersenyum ramah, tapi matanya terlalu tajam, terlalu dalam. "Saya Rangga, Pak. Teman Safira. Katanya saya boleh mampir." Pak Darsan mengangguk, meski dadanya terasa bergetar aneh. "Silakan masuk, Nak." Sejak Rangga melangkah masuk, burung-burung di pepohonan mendadak diam. Anjing tetangga menggonggong tanpa henti. Malam itu, di ruang tamu yang remang, Rangga duduk berhadapan dengan Pak Darsan. Secangkir teh tak tersentuh mendingin di meja. "Pak," ucap Rangga pelan, "saya datang bukan sekadar bertamu. Saya ingin menikahi Safira." Pak Darsan memandang pria di depannya lama. Sopan, berwibawa, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti deja vu yang menyakitkan. "Kamu serius?" tanya ayah Safira hati-hati. "Saya tahu semua luka Safira, Pak. Justru karena itu saya ingin menjadi pelabuhannya. Saya tidak ingin dia menangis lagi." Setelah diam panjang, Pak Darsan mengangguk. "Kalau niatmu baik, saya restui. Tapi keputusan akhir ada di Safira." Rangga tersenyum tipis. "Tentu, Pak. Dan saya akan pastikan ia tidak menolak takdir yang sudah saya pilihkan." Di kosan, Safira terbangun dari mimpi buruk. Lorong gelap, bau dupa, pintu kayu tua terbuka dengan bunyi krek. Di balik pintu, Rangga berdiri dalam pakaian hitam. "Aku sudah meminta izin kepada ayahmu. Kini giliranmu." Ia tersentak bangun. Ponsel bergetar. Pesan Rangga. "Aku sudah berbicara dengan ayahmu. Sekarang aku hanya menunggumu berkata, iya." Pagi cerah akhir pekan, Safira tiba di rumah orang tuanya, hanya berniat melepas penat. Belum sempat menaruh tas, ibunya sudah memeluknya erat sambil tersenyum penuh arti. "Nak, calon suamimu sudah datang." Safira membeku. "Calon suami?" Ibunya menunjuk ruang tengah. Rangga berdiri di sana, rapi, tenang, tersenyum hangat, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Safira tak bisa berkata apa-apa. "Hai, Safira," sapanya lembut. "Aku datang, seperti janjiku." Safira ingin bertanya, ingin marah, tapi lidahnya keluh. Tatapan Rangga seperti mengikat sesuatu di dalam dirinya. 2 hari kemudian, tanpa pesta besar, tanpa riasan mewah, Safira dan Rangga menikah di rumah itu. Hanya penghulu, orang tua, dan beberapa tetangga dekat. Saat ijab kabul diucapkan, langit yang tadinya cerah mendadak mendung pekat. Angin kencang membuat orang-orang merinding. Sah. Safira menatap suaminya untuk pertama kali. Sesaat, wajah Rangga seperti terbelah, satu sisi penuh cahaya, satu sisi gelap, penuh luka dan darah. "Akhirnya kau jadi milikku sepenuhnya, Safira." Malam pertama mereka sunyi. Tak ada lilin romantis, tak ada pelukan hangat. Hanya hawa dingin yang merayap di dinding dan bayangan tak jelas berputar di langit-langit. Tepat pukul 3 dini hari, Safira terbangun. Ada bisikan halus di telinganya, sangat dekat. "Selamat datang kembali, istriku." Bersambung.